warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Nah, jadi banyak petani yang belum tahu. Jadi bahwa kandungan sulfur itu manfaat buat tanaman padi. Paling yang tahu itu petani kebanyakan nih, melihat di kantong pupuk itu ada bacaan sulfur atau belerang. Sulfur itu adalah belerang. Nah, sejauh mana manfaat daripada sulfur itu digunakan untuk tanaman padi? Dan bagaimana reaksi daripada sulfur itu untuk tanaman padi? Untuk itu Kang Bro semuanya, yuk kita ikuti bagaimana penjelasan tentang sulfur dan manfaat tentang sulfur untuk tanaman padi. Oke Kang Bro? Manfaat sulfur pada tanaman padi adalah untuk pembentukan struktural dan fungsi enzim dan protein dalam jaringan daun dan biji. Suplai sulfur yang cukup akan menjamin kecukupan sistein dan sistein yang berperan penting dalam pembentukan protein biji. Mungkin Kang Bro semuanya sudah tahu tentang apa namanya sulfur, dan banyak yang tahu bahwa sulfur itu adalah belerang. Yang saya ingin katakan, kebanyakan sulfur yang dituliskan pada kantong-kantong pupuk yang biasa para petani ditaburkan ke sawah, itu kebanyakan untuk pemupukan yang dari dasar, artinya yang dari bawah Kang Bro. Jadi bahwa sulfur itu adalah unsur hara makrosekunder yang bisa berfungsi atau manfaat untuk tanaman padi. Dan juga banyak kekurangan dan kelebihannya dari sulfur itu. Bila mana padi tersebut, walaupun pupuk itu banyak ditaburkan kepada area kita, tapi sering petani mengalami bahwa padinya kurang hijau dan seperti kekurangan zat nitrogen. Itu menurut pengalaman saya di lapangan dan menanyakan kepada petani itu. Sebetulnya itu adalah kekurangan sulfur, karena sulfur, kalau kekurangan sulfur itu menjadikan daun padi klorosis Kang Bro. Artinya seperti agak merah-merah, kekurangan pupuk lah pokoknya. Dan sulfur kebanyakannya diaplikasikannya dicampur dengan pupuk. Nah, kalau saya Kang Bro, saya punya pengalaman sulfur diaplikasikan melalui spray atau disemprotkan kepada daun padi itu sendiri. Dalam waktu pengaplikasiannya adalah, pertama adalah menjelang padi itu bunting atau masa-masa primordial, dan kedua itu setelah keluar male. Fungsinya adalah, karena sudah jelas yang dari awal saya katakan bahwa tanaman padi kekurangan sulfur, itu daun padi akan menguning atau seperti klorofis, kalau kata orang Sunda ngalaras lah ya. Terus buah padi agak kempes, kurang beritu berisi. Tetapi kalau cukup sulfur, itu padi akan berisi karena pembentukan enzim yang disalurkan kepada biji padi untuk menambahkan protein, sehingga padi itu akan menjadi berisi atau pepal atau besar Kang Bro. Kalau saya pengaplikasian sulfur, saya minimal 2 sendok per tangki, yaitu sulfur itu belerang yang sudah dihaluskan sedemikian rupa, kita aduk dicampur dengan pupuk organik cair.
itu alangkah bagusnya. Lebih baik sulfur ini adalah kita gunakan untuk fungisida, Kang Bro. Selain untuk fungisida, juga hama-hama yang lain terutama wereng itu akan menjauh, akan kabur oleh sulfur. Bisa juga diaplikasikan saat umur padi 30 hari setelah tanam. Berarti 3 kali akan bunting atau masa bunting atau hamil padi itu, kedua, dan setelah padi keluar malai antara 30-40% yang terakhir. Jadi selain sebagai fungisida, bahwa sulfur ini adalah bisa untuk mengusir hama. Hama tikus pun kabur, Kang Bro. Seperti hama-hama yang lain semacam wereng, walang sangit, dan lain-lain, bablas angine. Jadi bahwa dengan sulfur diaplikasikan dari atas melalui semprotan atau melalui daun yang diproses oleh daun yang dihantarkan melalui sel-sel batang itu akan jadi pembuahan yang sangat luar biasa. Dan kalau dengan sulfur, daun ini akan hijaunya hijau ngepudang, hijaunya hijau sehat padi itu. Berarti kalau begitu sulfur itu, Kang Bro, adalah bisa dijadikan fungisida pada tanaman padi. Fungisida yang sangat murah, tetapi efektif dan bisa dipercaya. Selain untuk fungisida, jadi sulfur itu bisa mengusir hama. Nah, itulah, Kang Bro, kelebihan daripada sulfur. Dan apa yang saya katakan tadi, dengan menggunakan sulfur penyemprotan dari atas atau pemberian dari atas itu sangat efektif. Kalau yang dari bawah dalam teori antara 5-8% dalam per hektarnya itu yang ditebarkan melalui lahan padi kita, ada yang terkena sasaran, ada yang tidak. Sebab di situ ada tergantung kepada tanah itu sendiri kesuburannya. Kalau tanah itu keasamannya lebih tinggi, ini akan dampak ke tanaman kita juga. Tapi kalau pH-nya cukup, dengan menggunakan sulfur dari bawah, itu sangat luar biasa yang pernah saya alami. Mungkin kan, Kang Bro, ada yang belum tahu dan belum pernah menyemprotkan belerang dari atas atau melalui daun. Kebanyakan kita percaya saja sama pupuk. Ya, itu pun ya saya juga percaya, apalagi punya pemerintah. Tetapi apakah salah kita mencoba dari daun, Kang Bro? Coba, Kang Bro, ya.